Ya baik, selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini kami anggota kelompok 7 uh, akan mempresentasikan materi kami dari kelompok 7, 5, dan 6 dan anggota kelompok kami sendiri yaitu saya Titi Amelia Vola, ada teman saya Sartika Nenotek, ada Vivi Tamara Siokain, dan ada Melandima. Langsung saja kami akan masuk pada materinya. Untuk materi pertama kami akan mempresentasikan materi yang kelompok 7 yaitu pemeriksaan asumsi analisis varians. Nah, definisi analisis varians itu adalah metode analisis statistik yang tergolong analisis komparatif digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok atau dua ragam. Nah, tujuan akhir dari ANAVA itu sendiri adalah mengetahui beda atau tidaknya antara rata perlakuan yang dibandingkan. Untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat diandalkan, maka rata harus representatif, di mana rata akan representatif jika memenuhi asumsi untuk ANAVA. Kita akan melihat 4 asumsi dari analisis varians tersendiri, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengubah apakah data yang diperoleh mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, uji ini dapat dilakukan dengan uji Lilliefors, walaupun mean dan variasinya tidak diketahui. Nah, uji ini digunakan untuk data sampel kecil, biasanya kurang dari 50 sampel. Uji yang kedua yaitu uji homogenitas. Nah, pengujian homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data tiap faktor bersifat homogen atau tidak. Nah, uji ini biasa menggunakan uji Bartlett. Untuk yang ketiga, uji independensi. Nah, uji kebebasan atau independensi ini merupakan percobaan secara umum yang diartikan sebagai tidak ada korelasi antar galat. Nah, pengujian ini dapat dilakukan dengan cara membuat plot atau nilai dugaan galat dengan nilai dugaan respon. Untuk uji yang keempat yaitu pengaruh adiktif. Nah, aditivitas dalam model artinya bahwa efek setiap faktor, misalnya perlakuan atau kelompok itu bersifat independen dan terpisah satu sama lain tanpa adanya interaksi antara faktor-faktor tersebut. Kita akan melihat transformasi datanya. Nah, tujuan utama untuk melakukan transformasi terhadap data itu adalah agar data yang akan diolah menurut prosedur anagram memenuhi semua asumsi yang mendasari validitas pemakaian suatu anagram, sehingga hasil anagram mampu mencerminkan kejadian yang sebenarnya terjadi dalam suatu percobaan. Nah, bentuk dari transformasi Bokchok adalah teman-teman bisa lihat rumus yang sudah ada. Nah, di situ teman-teman juga akan melihat tabel yang ada di situ. Tabelnya itu adalah besar nilai lambda dari dan transformasinya. Nah, kita akan masuk pada contoh kasusnya. Di situ suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pakan terhadap pertumbuhan ikan mas dalam gram. Terdapat 7 perlakuan, yaitu teman-teman bisa lihat perlakuan P0 sampai dengan P6. Nah, perlakuan ini diulangi masing-masing 4 kali. Nah, percobaan dilakukan di laboratorium menggunakan akuarium dengan kondisi air yang homogen. Nah, data penelitian teman-teman bisa lihat pada tabel yang sudah ada, dan kita akan masuk pada penyelesaiannya secara manual. Di sini penyelesaiannya kita cari faktor korelasinya yaitu FK-nya. Kita peroleh 180.642,8929. Untuk JKT-nya kita peroleh 5.474,5071. Untuk JKP-nya sendiri kita peroleh minus 169.201,716. Dan untuk JKG-nya sendiri itu didapat dari JKT kurang JKP, dan kita peroleh 174.680,2231. Nah, kita akan melihat derajat bebasnya untuk perlakuan. Di situ kita peroleh 6, dan untuk derajat bebas untuk galatnya kita peroleh 21, dan derajat totalnya itu kita peroleh 27. Nah, karena tadi ada 4 asumsi yang perlu dipenuhi, maka untuk asumsi yang pertama,
yaitu model bersifat aditif dan kita menggunakan uji 2K. Nah, untuk hipotesisnya sendiri H0 bersifat aditif dan H1 tidak bersifat aditif. Untuk taraf nyatanya itu 0,05. Nah, untuk perhitungannya sendiri teman-teman bisa lihat bahwa dari rumus yang sudah ada, Q-nya kita peroleh 1610,0018 dan untuk JK non aditivitasnya kita peroleh 0,00 sekian sampai 16722. Kita akan hitung F hitungnya dan kita peroleh 0,00 sekian sampai dengan 207,94 dan F tabelnya kita peroleh 4,32 dan F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka kita terima 0, artinya model tersebut bersifat aditif. Untuk asumsi yang kedua yaitu kehomogenan ragam galat, kita menggunakan uji Bartlett. Hipotesisnya sendiri teman-teman bisa lihat dan untuk taraf nyatanya itu 0,05. Kita akan mencari Cauchy square-nya. Nah, di situ kita terlebih dahulu kita cari dulu untuk ragam perlakuan I-nya. Untuk ragam perlakuan I-nya yang sama dengan 1 kita peroleh 125,503333 dan untuk I-nya yang sama dengan 2 kita peroleh 396,3567 dan untuk I yang sama dengan 3 kita peroleh 111,706667 dan untuk I yang keempat kita peroleh 49,13. Untuk I yang kelima kita peroleh 61,88, untuk I yang keenam kita peroleh 233,96 dan untuk I yang ketujuh kita peroleh 42,32 sehingga ragam perlakuannya itu kita peroleh 145,8367. Untuk kasnya sendiri kita peroleh 1,127. Nah, kita akan hitung jumlah dari NI kurang 1 log ragam perlakuan, itu kita peroleh 45,4412 dan untuk jumlah dari NI kurang 1 log ragam perlakuan KI, itu kita peroleh 42,6702. Maka dari itu kita akan peroleh untuk chi-square-nya itu adalah 5,6615. Nah, di sini untuk chi-square tabelnya kita peroleh 12,59 karena nilai chi-square hitung itu lebih kecil dari chi-square tabel, maka kita terima H0. Artinya asumsi kehomogenan ragam galat terpenuhi. Untuk asumsi yang ketiga yaitu galat percobaan saling bebas. Nah, kebebasan galat yang dapat dilihat secara visual melalui plot antara nilai dugaan galat percobaan atau dinotasikan dengan epsilon IJ dengan nilai dugaan respon yang dinotasikan dengan Y topi IJ. Nah, teman-teman bisa lihat tabel yang sudah ada. Di situ ada nilai dari masing-masing perlakuan, yaitu nilai dari YIJ, Y topi IJ, dan epsilon IJ, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat pada tabel tersebut. Nah, plot yang ada kita dapatkan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari plot tersebut teman-teman bisa lihat bahwa polanya itu tidak membentuk atau tidak terbentuk, maka kita dapat katakan bahwa galat percobaan ini saling bebas. Nah, untuk asumsi yang keempat yang terakhir yaitu galat percobaan menyebar normal dan kita menggunakan asumsi Lillie force. Untuk hipotesisnya, untuk K0-nya itu berdistribusi normal, untuk K1-nya tidak distribusi normal. Taraf nyatanya 0,05 dan untuk statistik ujinya kita lihat di situ ada rumus Lillie force dan rumus dari standar deviasi, teman-teman bisa lihat, dan kita akan mencari jumlah dari nilai dugaan sendiri dari I yang sama dengan 1 sampai dengan 7, itu kita peroleh minus 1,06581 dikali dengan 10 pangkat minus 13, dan untuk rataannya sendiri kita peroleh minus 3,80648 dikali 10 dipangkatkan minus 15.
Nah, untuk standar deviasinya kita peroleh 10,6503. Nah, teman-teman bisa melihat akan tabel ini. Nah, teman-teman lihat bahwa di situ kita peroleh untuk Lille force-nya itu 0,10488,571 dan untuk Lille force tabelnya kita peroleh 0,1641 dan karena uh, untuk Lille force-nya tabelnya itu lebih besar dari Lille force itu maka kita terima H0 artinya bahwa data ini mengikuti distribusi normal. Kesimpulannya bahwa berdasarkan setiap asumsi yang ada diperoleh kesimpulan bahwa kasus ini memenuhi asumsi normalitas dengan uji Lille-Force, independensi dengan plot dugaan respon dan dugaan kalat, homogenitas dengan uji Bartlett, dan aditivitas dengan uji Tukey. Nah, selanjutnya presentasi selanjutnya saya berikan untuk presentasi materi dari rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Baik, selanjutnya rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Perlu kita ketahui definisi dari rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap adalah percobaan di mana faktor yang dicobakan lebih dari satu faktor dan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL sebagai rancangan percobaannya. Rancangan ini dipilih apabila satuan percobaan yang digunakan tidak seragam atau tidak homogen, sehingga perlu dilakukan pengelompokan. Sedangkan pada rancangan acak lengkap faktorial, satuan percobaan relatif seragam, sehingga tidak perlu adanya pengelompokan. Pada prinsipnya, percobaan RAKL faktorial sama dengan percobaan RAKL tunggal yang telah dibahas. Namun pada percobaan ini terdiri dari dua faktor atau lebih. Selanjutnya, model matematis dari rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Model matematisnya yaitu YIJK sama dengan mu ditambah rho K ditambah alfa I ditambah beta J ditambah alfa beta IJ ditambah epsilon E IJK. Dengan keterangannya bisa teman-teman lihat pada slide. Selanjutnya ada prosedur rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Prosedur yang pertama yaitu kita membuat hipotesis dengan pengaruh utama faktor A, H0-nya alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan seterusnya sampai alfa A sama dengan 0. Artinya faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1-nya paling sedikit ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0. Pengaruh utama faktor B, H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sampai seterusnya sama dengan beta B sama dengan 0. Artinya faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1-nya paling sedikit ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, H0-nya alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan seterusnya sampai alfa beta AB sama dengan 0. Artinya interaksi dari faktor A dan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Satunya paling sedikit ada sepasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Pengaruh kelompok H0-nya rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan sampai seterusnya sama dengan rho K sama dengan 0. Artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1-nya paling sedikit ada 1K di mana rho K tidak sama dengan 0. Cara signifikan yang kita gunakan yaitu alfa sama dengan 0,05. Dengan kriteria pengujiannya F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Selanjutnya kita menghitung perhitungan untuk tabel ANOVA. Yang pertama kita menentukan faktor koreksi atau FK. FK bisa teman-teman lihat pada slide FK sama dengan Y kuadrat per ABR. Di sini A-nya itu merupakan banyaknya faktor A dan B-nya itu banyaknya faktor B dengan R-nya itu jumlah kelompok. Lalu kita menentukan jumlah kuadrat total atau JKT dengan rumusnya yaitu sigma YIJK kuadrat dikurang dengan FK. Selanjutnya kita menentukan jumlah kuadrat kelompok
kuadrat kelompok, yaitu JKK sama dengan sigma YK per AB, sigma YK kuadrat dibagi dengan AB dikurang FK. Selanjutnya jumlah kuadrat faktor A atau JKA, sigma YI dikuadratkan dibagi BR dikurang FK, jumlah kuadrat faktor B JKB sama dengan sigma YJ dikuadratkan kurang AR kurang FK. Lalu jumlah kuadrat interaksi faktor A dan faktor B JKAB sama dengan sigma dari YIJ kuadrat dibagi R dikurang dengan FK dikurang JKA dikurang dengan JKB. Selanjutnya kita menentukan juga jumlah kuadrat galat. JKG-nya itu sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat tabel ANOVA dengan sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadratnya kita sudah peroleh dari rumus tadi, jumlah kuadrat tengah dan jumlah kuadrat hitung. Dengan pada derajat bebas pada kelompoknya itu A kurang 1, derajat bebas pada faktor A, B kurang 1, derajat bebas pada faktor B, A kurang 1 dikali dengan B kurang 1, derajat bebas pada interaksi AB, K kurang 1, derajat bebas pada galat yaitu AB kurang 1 dikali dengan R kurang 1 dengan derajat yang terakhir derajat bebas total yaitu N besar dikurang dengan 1. Selanjutnya untuk kuadrat tengah dan F hitungnya sama seperti tabel ANOVA pada yang kita pelajari sebelumnya. Yang terakhir adalah kita menarik kesimpulan. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus berikut diambil dari skripsi Wan Muhammad Iksan yang berjudul Pengaruh Kirinyu terhadap beberapa sifat kimia yang ditanami sawi. Penelitian ini terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor K bentuk gulma Kirinyu dan faktor D dosis. Berikut adalah kombinasi dari masing-masing faktor. Kita bisa lihat faktor A-nya dan juga faktor B. Datanya itu terdiri dari 3 kelompok 1 dan 2. Berikut adalah data dalam bentuk tabelnya. Sehingga kita buat penyelesaiannya. Yang pertama kita menentukan hipotesis, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Faktor A-nya itu dia memiliki nilai I-nya itu dari 1 sampai 2 dengan faktor B-nya itu nilai J-nya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Faktor interaksi faktor A dan faktor B-nya itu I-nya 1 sampai 2 dan J-nya 1, 2, 3, 4 sampai 5 dengan faktor dengan pengaruh kelompoknya itu ada K-nya itu 1, 2 dan 3. Dengan taraf signifikan yang kita gunakan yaitu alfa sama dengan 0,05. Kriteria pengujiannya juga sama, F hitung lebih besar dari F tabel maka 0 ditolak. Kita lakukan perhitungan. Kita dapat faktor koreksinya yaitu 46,1280333. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat totalnya. Jumlah kuadrat totalnya kita peroleh 4,26189667. Lalu jumlah kuadrat kelompoknya kita peroleh 0,189446667. Selanjutnya kita buat tabel bantu dengan faktor yang kita gunakan di sini faktor A-nya itu terdiri atas 2, A1 dan A2 dengan faktor B-nya itu B1, B2, B3, B4 dan B5. Kita total atau jumlahkan dari kedua faktor sehingga kita bisa dapat jumlah kuadrat faktor A atau JKA-nya itu sama dengan 0,061633 sekian. Selanjutnya jumlah kuadrat faktor B atau JKB-nya itu sama dengan 1,38274667 sekian. Lalu jumlah kuadrat interaksi faktor A dan faktor B atau JKAB yaitu kita peroleh nilainya 0,1464533 sekian. Yang terakhir kita menentukan jumlah kuadrat galat, yaitu jumlah kuadrat galatnya kita peroleh 2,5
0,53708,667 sekian. Selanjutnya kita buat tabel ANOVA-nya. Dari jumlah kuadratnya kita masukkan ke dalam tabel ANOVA dengan derajat bebasnya juga kita hitung. Lalu jumlah kuadrat tengahnya kita peroleh dari jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebas. Setelah mendapat nilai kuadrat tengahnya, kita peroleh nilai F hitungnya. Sehingga kita mencari nilai F tabelnya dari F tabel 0,05. Untuk F tabel yang pertama yaitu 0,052,18 yaitu F tabel untuk F tabel untuk kelompok yaitu derajat bebasnya 2 dengan galatnya 18. Lalu F tabel faktor A yaitu alfanya 0,05, derajat bebasnya 1 dan galatnya 18. Untuk faktor B dan interaksi AB-nya itu nilai derajat bebasnya itu 4 sehingga F dari alfa 0,05, 4 dan 18 yaitu 2,93. Kita peroleh nilai F tabelnya itu 3,55, 4,41, 2,993. Karena F hitungnya lebih kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati, dan faktor AB tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sehingga kita peroleh kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan mengenai rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan contoh kasus di atas, pemberian Kirinew pada berbagai bentuk tidak berpengaruh nyata terhadap sifat kimia yang ditanami sawi. Hal ini disebabkan karena F hitung kedua faktor perlakuan lebih kecil dari nilai F tabel. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada teman saya untuk mempresentasikan tentang rancangan pengamatan berulang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan pengamatan berulang. Kita masuk saja definisi rancangan pengamatan berulang. Pengamatan berulang adalah pengamatan dalam suatu percobaan yang dilakukan secara berulang pada periode atau waktu yang berbeda dengan subjek penelitian yang sama. Itu menurut Kuttner dan Michael pada tahun 2005. Nah, tujuan dari pengamatan berulang adalah untuk mengetahui kecepatan perubahan respon dari suatu periode waktu ke periode waktu lainnya. Nah, untuk model sistematis rancangan pengamatan berulang, kita peroleh modelnya itu YIJ sama dengan mu ditambah rho I tambah tau J tambah epsilon IJ. Keterangannya teman-teman bisa lihat pada slide. Selanjutnya prosedur rancangan pengamatan berulang. Nah, berikut ini merupakan prosedur dari rancangan pengamatan berulang. Yang pertama, kita menentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis yang kita punya di sini ada dua, ada hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 itu untuk semua tau J sama dengan 0, J sama dengan 1, 2 sampai dengan R. Dan untuk hipotesis 1, untuk semua tau J tidak sama dengan 0, dan J itu dimulai dari 1 sampai dengan R. Yang selanjutnya untuk menentukan tingkat signifikan, kita tolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel, dan terima H0 apabila F hitung kurang dari F tabel. Selanjutnya itu kita untuk perhitungan tabel ANOVA-nya, kita gunakan model jumlah kuadrat yaitu JK total, JK perlakuan, JK subjek, dan JK error. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya pada slide. Lalu ada tabel ANOVA-nya. Kita ada di sini ada untuk sumber keragaman itu ada perlakuan, subjek, error, dan total. Dan itu juga kita tentukan derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan juga F hitungnya. Teman-teman bisa lihat rumusnya pada slide. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Saya persilahkan pada teman saya menjelaskan contoh kasus. Baik,
contoh kasus di sini, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah obat herbal merek Slim Joss benar-benar mampu menurunkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan penelitian, maka 17 orang yang mengikuti program dia ditimbang untuk diketahui berat badan awal. Setelah itu, 17 orang tersebut diberi minum obat herbal merek Slim Joss, kemudian ditimbang kembali berat badannya seminggu, dan sebulan kemudian sebelumnya rutin mengonsumsi obat herbal ini. Nah, untuk datanya teman-teman bisa lihat di slide. Nah, untuk penyelesaiannya itu yang pertama kita menentukan hipotesis, di mana H0-nya itu tau 1 sama dengan tau 2, sama dengan tau 3 sama dengan 0, lalu untuk H1-nya untuk semua tau J tidak sama dengan 0, di mana J-nya itu sama dengan 1, 2, sampai 3. Lalu untuk taraf nyatanya itu alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk perhitungannya, teman-teman bisa lihat di tabel di slide, dengan S-nya itu 17, R-nya itu 3, dan N-nya itu 91. Nah, untuk JK totalnya itu didapat hasilnya 5.186,786. Nah, untuk hasil dari JK perlakuannya itu didapat 138,5659. Nah, untuk JK subjek itu didapat hasilnya dengan 5.018,639. Nah, untuk JK error itu didapat hasilnya sama dengan 29,5808. Selanjutnya itu kita buat tabel ANOVA. Teman-teman bisa lihat nilai-nilainya di slide. Nah, karena F hitung itu sama dengan 74,9491, lebih besar dari F tabel, di mana F tabelnya itu sama dengan 3,29. Itu artinya H0 ditolak, yang berarti signifikan bahwa penilaian ketiga berat badan berbeda signifikan. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai rancangan pengamatan berulang, itu diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan contoh kasus di atas, itu karena nilai F hitung ketiga tinggi badan lebih kecil dari nilai F tabel, maka penilaian ketiga berat badan itu berbeda signifikan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.